Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Andri Suryaman selaku pembicara seminar hari ini dan dosen BINUS at Malang serta teman-teman peserta seminar yang telah hadir tepat waktu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosi Salwa selaku MC seminar kali ini yang akan menemani 1 jam ke depan. Seminar kali ini merupakan seminar series pertama kegiatan IDFest 2020 yang berjudul The New Normal Era of Opportunities. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa peraturan selama seminar berlangsung. Untuk peraturan yang pertama, peserta wajib mengubah display name persis seperti nama pada saat pendaftaran digunakan. Jadi buat teman-teman yang nama display name-nya belum sesuai dengan nama yang digunakan saat di formulir pendaftaran, bisa diganti sekarang ya. Untuk peraturan kedua, peserta wajib menonaktifkan kamera dan audio selama seminar berlangsung. Jadi untuk teman-teman yang masih on cam sama on audio bisa dinonaktifkan sekarang agar tidak mengganggu selama seminar berlangsung. Untuk peraturan yang ketiga, jika terdapat pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box Zoom. Jadi nanti waktu seminar ada sesi question and answer. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat box ya. Untuk peraturan keempat, peserta wajib mengikuti sesi hingga selesai. Jadi pastiin untuk selama 1 jam ke depan teman-teman nggak ada acara ya yang dapat mengganggu seminar berlangsung. Untuk peraturan yang kelima, wajib mengisi kuesioner evaluasi di akhir acara sebagai bukti kehadiran dan syarat klaim e-sertifikat dan poin SAT untuk pengisian. Peraturan keenam, jika terdapat kendala bisa menghubungi panitia melalui ID Line Rizkwita TS. Jadi teman-teman bisa dicatat dahulu ya ID Line-nya Rizkwita TS. Apabila nanti di tengah seminar teman-teman ada kendala, bisa langsung ditanyakan kepada ID Line tersebut. Nah, sebelum acara dimulai nih teman-teman, aku mau tanya, gimana kegiatan teman-teman selama new normal ini? Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang menghabiskan waktu di luar rumah, dan sebagian dari teman-teman masih ada yang menghabiskan waktu di dalam rumah. Untuk teman-teman yang masih menghabiskan waktu di dalam rumah, teman-teman cocok banget nih mengikuti seminar kali ini. Karena Pak Andre akan memberikan tips-tips bagaimana cara memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita yang bisa dijadikan menjadi barang unik dan estetik. Dan siapa tahu memiliki nilai jual tersendiri. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih teman-teman. Mari kita mulai acara kali ini mendengarkan beberapa kata sambutan dari Kak Lucrecia Jessica selaku Ketua Pelaksana IDFest 2020. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Rosi. Jadi selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dalam acara seminar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andri Suryaman dari Natural House selaku pembicara dari seminar The New Normal Era of Opportunities. Bapak Bambang Kartono selaku Kaprodi Desain Interior BINUS Malang, Bapak dan Ibu dosen yang hadir, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir. Saya selaku Ketua Pelaksana mewakili rekan-rekan panitia dari IDFest 2020 Insight Federation ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat berjalan dengan lancar sampai penghujung acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lucrecia. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai seminar hari ini. Jadi seminar hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Sheila, dan pembicara kita, Bapak Dr. Andri Suryaman. Mari kita mulai seminar ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Rosi atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sheila. Saya sebagai moderator teman-teman pada acara webinar ini, yaitu The New Normal Era of Opportunities. Sebelum kita masuk ke acara inti dari webinar ini, perkenankan saya untuk membacakan profil dari Pak Andre selaku narasumber dari webinar ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi Pak Andre ini memiliki nama lengkap Dr. Andri Suryaman. Untuk background pendidikan, pada tahun 84-91, beliau mengambil pendidikan seni lukis di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta.
Lalu dilanjutkan pada tahun 91 sampai 95, beliau mengambil jurusan seni lukis di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung. Lalu untuk prestasi, penghargaan, dan pengalaman yang dimiliki Pak Andre, udah nggak perlu diraguin lagi teman-teman. Saking banyaknya prestasi dan penghargaan yang dimiliki oleh beliau, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Karena kalau saya sebutkan semuanya, nanti bisa 1 jam sendiri dan kita nggak jadi webinar dong. Oke, jadi pada tahun 75 sampai 91, tercatat Pak Andre sudah menjuarai lomba lukis anak-anak hingga remaja sebanyak 70 kali, meliputi tingkat daerah, nasional, dan internasional. Yang perlu disorot nih teman-teman, beliau pemenang desain perangko anak-anak tingkat nasional dan lukisannya dicetak di perangko. Lalu beliau mendapatkan 2 medali emas untuk pameran lukis di Jepang dan juga mendapat 2 penghargaan secara langsung dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Lalu untuk kegiatan pameran seni lukis bersama, Pak Andre tercatat sudah pernah mengikuti 65 pameran, mulai dari lingkup Yogyakarta, Jakarta, Jepang, dan India. Hebat banget nggak sih teman-teman? Tepuk tangan online dulu. Ya, oke. Lalu untuk pameran tunggal, Pak Andre sudah menyelenggarakan pameran tunggal sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 98 ada pameran tunggal Silahkan Masuk di Galeri Cafe Linggar, Jakarta. Lalu di tahun 2000 ada pameran tunggal Jogja di Galeri Cafe Linggar, Jakarta. Lalu terakhir di tahun 2010 ada pameran Tim Seven Light di Galeri Apik, Jakarta. Untuk pengalamannya sendiri, tercatat dari tahun 93 sampai 2020 ini, beliau sudah pernah menjadi asisten dosen, instruktur pelatih, dosen luar biasa, pembicara, dan narasumber di 34 kesempatan yang berbeda. Lalu yang paling menarik nih teman-teman, ada award internasional yang udah diterima oleh Pak Andre. Yang pertama ada penghargaan dalam pameran IFINA 2013 sebagai The Most Inspiring Product. Lalu ada The Best New Product, The Best Show Product, dan The Best Green Product dari New York tahun 2013. Lalu ada nomini ADEX Design Journal Magazine tahun 2014. Lalu ada The Best Innovative One dari ASEAN SME Expo 2015. Lalu ada UKM Inovatif Terbaik 1 dari Kementerian Koperasi dan UKM 2015. Lalu ada Platinum Award dari New York tahun 2015. Dan yang terakhir ada The Best Craft dari Indonesia International Furniture Expo tahun 2016 dan 2017. Wah, keren banget kan teman-teman narasumber kita hari ini. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar untuk dapat ilmu secara langsung dari Pak Andre. Oke, langsung aja kita mulai acara inti dari webinar ini. Kepada Pak Andre, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Sobat Kreatif, senang sekali sudah bisa bertemu. Saya Andre Suryaman dan di kali ini saya akan mencoba bercerita tentang produk-produk recycle kaleng. Jadi memang ini ada satu karya saya yang sangat menarik sekali dan mungkin cukup fenomenal ya. Jadi ini adalah satu produk yang memang sangat spektakuler saya bilang, karena memang ini banyak sekali kita jumpai di beberapa pameran internasional yang pernah kita ikuti. Memang memberikan satu sensasi yang luar biasa, bahkan di rekan-rekan pelaku industri di Jogja juga dan di Indonesia pada umumnya juga sangat tidak pernah menduga sebelumnya bahwa produk-produk seperti ini mampu bisa diterima di pasar ekspor ya. Jadi memang banyak sekali pada awalnya bahwa produk ini dianggap suatu hal yang naif ya, naif dan rasanya nggak mungkin bisa diterima. Tapi memang ada beberapa tip and trips ya, tip-tip yang dalam proses karya atau berkarya itu sendiri juga memang perlu sekali bahwa pertimbangan-pertimbangan keindahan ya. Jadi kita memang di sini memang menggunakan material-material limbah ya. Jadi dapat kita saksikan ini kaleng-kaleng bekas yang sebenarnya adalah proses
imajinasi yang saya coba bangun, bahwa ketika dulu adalah chat-chat ini adalah media yang sangat berjasa dalam membantu proses produksi yang selama ini saya lakukan. Kemudian ada dorongan berpikir bagaimana memanfaatkan kembali. Tadinya chat-chat bekas ini kita selalu buang, terus saya coba berpikir secara khusus memanfaatkan bahan-bahan kaleng chat ini untuk menjadi satu bentuk kreatif baru. Dan memang di sini akhirnya terciptalah suatu komposisi yang saya coba ciptakan. Mungkin kalau di dalam bahasa akademis boleh kita sebut pelajaran nirmana, yaitu menyusun bagian-bagian komposisi dari lingkaran. Ada sesuatu yang menarik ya, mungkin dari kisah ya, jadi kisah yang saya buat dari kaleng-kaleng bekas ini. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman ketika produk ini tampil ya pertama kali, memang sempat ditertawakan banyak orang ya. Jadi ini karya apa sih, bilang gitu, kok kayak gini aja dijual, apa ini sesuatu yang bisa laku dan sebagainya. Tapi nampaknya kehadiran kaleng-kaleng cat ini cukup mengejutkan ya, jadi malah justru menimbulkan beberapa inspirasi baru ya. Jadi beberapa konsumen kita malah ada memanfaatkan panel-panel kaleng cat ini sebagai backdrop penjualan lipstick ya, pemerah bibir ya. Bahkan ini ada banyak bisa kita jumpai di Las Vegas dan New York ya. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau misalnya ini berada di belakang proses penjualan lipstick, jadi coloring dan sebagainya yang kita saksikan di belakang ini adalah proses masih berwujud mentah ya, masih belum melalui proses warna. Ya, sobat kreatif, pemilihan kaleng ini sebenarnya juga sesuatu pilihan yang sangat menarik sekali ya. Jadi bahwa ternyata banyak bisa kita temui ya. Jadi memang sebenarnya tidak hanya kaleng, sebenarnya banyak sekali material-material alternatif yang bisa kita manfaatkan, kita coba pikirkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Jadi PR insan kreatif bahwa saat ini bagaimana kita harus mulai melakukannya dahulu. Kita patut untuk mencoba. Jadi saya pikir dengan mencoba dan memiliki produk hasil itu sendiri, mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dengan rasa kecintaan, terus dengan pertimbangan estetika dan keindahan, mudah-mudahan karya apapun yang kita buat bisa menjadikan sesuatu yang indah.
Halo. Halo, Pak. Ya. Oke. Wajah saya sudah tampil belum? Belum ya? Tes. Udah masuk kok, Pak. Udah kelihatan. Oh, wajah saya sudah kelihatan ya? Udah. Tes. Suara Tidak ada? terlihat kok, Pak. Suara saya ada? Masuk juga, Pak. Oke, ya. Ada, Pak. Ya, berarti bisa saya mulai? Belum? Bisa dimulai, Pak. Oke. Udah bisa dimulai, Pak. Ya, siap. Tapi gambar saya di sini tidak muncul ya? Atau mungkin terlihat oleh Anda ya? Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Senang sudah bisa bertemu di sesi kali ini. Mungkin tadi sudah diberikan sedikit gambaran ya. Gambaran apa yang kita buat. Jadi mungkin tadi durasinya mungkin sangat pendek, tapi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin mudah-mudahan gambaran sekilas tadi bisa menjadikan suatu gambaran apa bahwa barang apa-apa yang kita kreasikan. Jadi memang ini ada yang sangat menarik sekali yang bisa kita petik bahwa banyak sekali ya limbah yang sebenarnya bisa kita pakai atau kita jadikan alasan untuk kita berproses kreativitas. Jadi kebetulan tadi yang terlihat adalah kaleng ya. Jadi sebenarnya saya banyak sekali memanfaatkan material-material yang mungkin pada intinya banyak orang tidak lirik sebenarnya. Nah, ini menjadikan suatu bentuk tantangan sebenarnya, tantangan yang menurut saya harus kita pecahkan karena memang kalau produk baru itu banyak, tapi sampah itu lebih banyak. Artinya bahwa kita itu sebenarnya ditantang gitu, ditantang untuk membuat suatu bentuk kreativitas atas material yang tidak bernilai. Karena memang saya punya prinsip barang itu menjadi bernilai karena pemikiran kita, gitu, bukan hanya karena barangnya. Jadi barang-barang yang kebetulan tadi kita banyak buat, jadi kita jual pemikirannya, gagasannya. Jadi material itu hanyalah menjadi alasan kita untuk alasan kita hanya untuk apa ya istilahnya, bahan itu hanya sebagai alasan. Jadi istilahnya kita tadi ini kita bisa lihat bahwa terjadi komposisi kaleng ya, sebenarnya itu kaleng yang simpel banget ya. Ini mungkin di adik-adik di kampus ini sudah satu hal yang wajar bahwa ini sebagai pelajaran proses nirmana ya, jadi menyusun warna, komposisi, ritme, mungkin juga muncul tekstur dan sebagainya. Ini mungkin satu hal yang sebenarnya sangat mungkin sekali, jadi bahwa banyak sekali bahan-bahan yang tersedia. Jadi ini adalah salah satu kaleng cat. Jadi kaleng cat ini kalau boleh saya cerita, ini sebenarnya bahan yang telah berjasa ya, sebenarnya telah berjasa di proses produksi kami tadinya. Jadi ini cat-cat yang membantu proses warna-warna. Tadinya ini adalah bahan yang sudah kita buang sebenarnya. Kita buang, setelah catnya habis kita buang. Terus akhirnya timbul suatu pemikiran sayang ya, ini kok kaleng-kaleng ini selalu saya buang. Jadi aku pada waktu itu berpikir kenapa enggak ya kaleng-kaleng ini coba saya manfaatkan, sayang sudah berjasa kok dibuang waktu itu. Terus singkat cerita kaleng-kaleng coba kita kumpulkan, kita susun ya, mungkin kayak pelajaran nirmana ya, ada kaleng yang besar, ada kaleng yang kecil, terus akhirnya kita coba ciptakan kombinasi warna-warna yang di kaleng itu, akhirnya terjadi suatu harmoni ya. Jadi itu menjadi sangat menarik sekali. Jadi memang terciptalah kayak beberapa produk. Sebenarnya saya di situ menggali dengan berbagai macam. Jadi kita mencoba ada yang wall decor, furniture, aksesoris dan sebagainya. Jadi kaleng cat ini hanyalah semacam komponen yang mendukung proses kreativitas itu sendiri.
Kira-kira kalau saya boleh bercerita tentang kaleng, jadi ini banyak sekali yang istilahnya tadi saya sempat ceritakan bahwa ini banyak bisa menghiasi sebuah hotel ya, istilahnya ada juga yang kalau di New York itu jualan untuk butik lipstick ya, itu memang tadi benar itu. Jadi akhirnya ada beberapa request warna coloring yang sesuai dengan lipstick yang banyak dijual. Jadi itu adalah komposisi warna ya. Ya, terus saya ingin cerita juga bahwa di sini adalah semacam banyak hal ya sebenarnya. Saya berpikir bahwa limbah itu sebenarnya pertama adalah murah ya, murah. Jadi ketika kita bergerak di bidang industri, jadi makanya kalau bisa itu modal itu kalau bisa sesedikit mungkin ya. Jadi seminimal mungkin lah kita mencari bahan yang paling murah. Terus kita olah sedemikian rupa ya, karena dengan perjalanan kreativitas, perjalanan seni, perjalanan percaya diri bahwa barang yang kita buat itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang indah. Jadi dengan modal istilahnya yakin bahwa apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang baik dan unik ya. Akhirnya memang menemukan jalannya ya. Jadi kebetulan memang market khususnya kita di Natural House ini adalah 80% adalah ekspor ya. Jadi tadi yang barang-barang adik-adik lihat ini 80% adalah diekspor. Jadi itu meliputi dari Amerika dan Eropa. Dan mulai di beberapa 4 tahun terakhir ini orang-orang Indonesia mulai bisa menerima, lucu ya mungkin ya, produk-produk seperti ini dan sebagainya. Jadi mungkin dengan perjalanan teknologi ya, memberi banyak orang informasi bahwa produk-produk ini keren, lucu, unik dan sebagainya. Yang mungkin bagi orang asing yang sementara ini kita ekspor ya, tadi saya bilang 80% kita ekspor terus ya. Jadi saya lebih kalau di pelaku-pelaku industri ya sering dibilang ya pengekspor sampah sebenarnya. Jadi ini lebih pada limbah ya. Jadi ini kita tadi ini bisa kita saksikan ini ada velg ya, velg sepeda. Jadi ini bukan velg baru ini sebenarnya. Jadi saya pada suatu masa intens ya jalan-jalan ke pengumpul rongsok ya. Jadi memang kebetulan yang saya kunjungi ini pengumpul rongsok besi. Dan saya lihat sebenarnya di situ banyak sekali limbah-limbah sepeda ya. Limbah-limbah sepeda kalau mungkin di tingkat industri ini pasti dilebur kembali. Jadi dijadikan besi baru lagi. Jadi itu. Berangkat dari sayang ya sebenarnya kalau misalnya ini lucu ya, geometri yang berwujud bulat ya. Bulatan, keren lah, saya menurut keren. Terus hanya singkat cerita saya ambil, saya susun, kita jadikan berbagai macam ya. Di situ ada furniture, wall decor dan sebagainya. Mungkin adik-adik yang mungkin bisa atau penasaran pengen lihat lebih detail ya, lebih detail apa yang kita kita buat atau yang kita ekspor selama ini bisa masuk ke website kita juga di www.naturalhouseindonesia.com ya. Atau kalau enggak, adik-adik juga bisa melihat atau follow ya di Instagram saya, namanya sama, Andri Suryaman. Saya cukup intens di situ, jadi mungkin kalau mencari inspirasi, gagasan, itu bisa juga melalui Instagram saya, Andri Suryaman. Jadi mungkin gambaran apa saja sih yang menginspirasi saya dalam proses berkreativitas. Jadi memang saya lebih senang pada menciptakan tantangan sebenarnya daripada merespon tantangan. Tidak ada tantangan sama sekali sebenarnya. Jadi memang hal-hal yang tidak biasa disentuh orang lain itu saya coba sentuh karena memang saya pengen menciptakan tantangan itu sendiri, karena begitu kita mampu menguasai material tersebut akhirnya kita bisa olah, kita bisa manfaatkan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa nantinya ya. Kira-kira itu sementara ya. Jadi gambarannya, terus tadi aku cerita sudah ekspor 80% dan 20%-nya adalah pelayanan domestik ya, untuk lokal ya. Jadi memang publik kita sudah mulai bisa menerima juga. Jadi orang-orang hotel, restoran dan sebagainya. Oh ya, yang pengen saya ceritakan bahwa untuk diekspor ini, jadi memang produk-produk recycle ini sebenarnya ternyata itu memiliki ruang yang cukup baik ya.
Jadi ada apresiasi yang tinggi di masyarakat Eropa dan Amerika terhadap penghargaan recycle. Jadi di samping material-material baru yang tumbuh itu juga banyak ya. Jadi sebenarnya penemuan material baru bagus, tapi perhatian terhadap recycle itu publik dunia juga sangat tinggi. Jadi penghargaan. Kenapa produk recycle ini selalu punya tempat gitu ya, tempat di kelas ekspor ya. Karena memang masyarakat dunia itu sangat peduli sekali dengan apa istilahnya lingkungan, limbah, sampah dan sebagainya. Jadi begitu kita mencoba mengkreasikan material-material yang tadi disebut limbah, sampah dan sebagainya menjadi produk yang bernilai indah ya, indah atau mungkin mewah atau unik dan sebagainya, buat mereka ini satu hal yang amazing, luar biasa. Jadi market ekspor sangat-sangat baik sekali untuk produk-produk recycle. Jadi memang di beberapa sesi pameran kita di luar kita selalu mendapatkan ruang ya. Mungkin perkembangan desain itu sangat dahsyat sekali saya lihat. Memang desain itu sangat canggih, mungkin material-material baru yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita buat dari apa dan sebagainya, gimana cara buatnya, terus teknologinya juga sangat maju dengan pesat. Tapi ternyata produk-produk yang sebenarnya ini sangat-sangat sederhana ya, sederhana. Mungkin juga materialnya juga nggak istimewa kalau sebenarnya, tapi justru menjadi sangat istimewa ketika kita mencoba memanfaatkan limbah atau sampah ini menjadi produk yang bernilai seni tinggi. Nah, ini yang menjadi PR kita semua ya, buat khususnya adik-adik. Bagaimana kalian itu menciptakan tantangan. Jadi misalnya satu contoh, kan sebenarnya banyak sekali nih ya. Anda bisa kadang-kadang di rumah misalnya melihat limbah apa, atau mungkin pas jalan-jalan nih lihat apa, terus atau dimanapun ya kira-kira yang mungkin sebenarnya tidak menarik. Nah, jadi kunci kreativitas itu adalah menciptakan tantangan sebenarnya. Ya, ketika kita bisa menjawab sebuah tantangan dan kita bisa membuktikan bahwa dari tantangan itu bisa tercipta sesuatu yang luar biasa, itu baru keren. Ya, jadi itu menurut saya. Jadi memang tantangan itu harus diciptakan. Jadi kalau nggak ada tantangan ya biasa-biasa aja gitu. Jadi memang di produk saya selalu memprioritaskan adanya tantangan. Terutama yang paling besar adalah tantangan bahan yang selalu saya dalami apapun itu. Jadi dari bambu, kayu, logam, plastik, kaca, gitu. Kadang-kadang memang ini yang harus kita upayakan. Jadi itu kunci dari sebuah kreativitas itu adalah menciptakan atau membuat tantangan itu sendiri. Khususnya tantangan bahan ya, bahan baku, karena bahan baku ini sebenarnya kan banyak sekali nih. Jadi misalnya terlebih sampah, misalnya itu wah banyak sekali, lebih banyak daripada bahan jadinya. Misalnya satu contoh kita bicara kayu, limbah kayunya misalnya satu contoh. Gimana sih kita buat limbah kayunya ini bisa lebih bernilai daripada kayunya itu sendiri. Misalnya satu contoh itu. Nah ini tugas-tugas adik-adik nih sebagai calon-calon desainer ya, yang mungkin saya perlu garis bawahi bahwa sebuah produk itu yang bernilai adalah proses berpikir kita, kreasi kita, kreativitas kita. Itu yang menjadi tekanan atas sebuah produk. Jadi itu yang perlu kita bangkitkan. Jadi memang itu gambarannya. Terus yang berikutnya yang pengen saya ceritakan bahwa ada sebenarnya konsep-konsep ya. Jadi ketika saya membangun sebuah konsep yang mungkin gambar ini terlihat ada furniture yang berwujud sepeda. Terus ada juga konsep yang berangkat dari yaitu memang gagasan-gagasan awal itu memang saya tidak serta-merta istilahnya mengolah asal antik gitu atau asal unik atau apa, tidak, tapi memang berangkat dari gagasan-gagasan tertentu. Mungkin bahannya bisa tetap bahan yang sama. Jadi ini yang kebetulan di tengah ini saya dulu tertarik pada sangkar burung itu sebenarnya, sangkar burung. Jadi konsep
Asia ya, istilahnya saya angkat itu di pameran internasional waktu itu. Jadi saya menciptakan gagasan sangkar burung ini menjadi elemen multi ya. Jadi saya menciptakan ada dari furniture, wall decor, mirror dan sebagainya. Berangkat semuanya all dari sangkar burung sebagai proses gagasan. Dan ini terpilih di event yang di Salon de Mobile Milan ya waktu itu, dan ini kebetulan juga dapat award di sana. Jadi sesuatu yang apa ya, keren ya. Jadi memang kita punya cerita, narasi ya, narasi yang baik atas sebuah produk. Jadi misalnya satu contoh juga misalnya panel-panel roda ya, roda-roda dan sepeda itu juga itu memang kita punya narasi sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar membuat estetika, nirmana, bulatan dan sebagainya. Jadi kita buat dalam proses kita ekspor ya. Ini tadi saya cerita. Jadi saya sedikit cerita bahwa kita membuat narasi atas produk itu. Jadi istilahnya ini sepeda, mungkin alat transportasi yang banyak ditemukan di Jawa ya, Jawa, Yogyakarta, dan ini adalah kendaraan transportasi Perang Dunia Kedua yang banyak diimpor dari ya, Jerman, India, Belanda dan sebagainya. Nah itu satu contoh. Jadi itu sebuah produk ada narasi cerita ketika kita ekspor. Karena mereka khususnya konsumen-konsumen luar ya sangat suka dengan cerita-cerita seperti itu ya. Contoh gambar yang tengah misalnya, oh saya bercerita tentang sangkar burung, terus ini ada budaya dari Asia menangkap burung dan sebagainya dan seterusnya bla bla bla, itu artinya dikasih di handtag-nya produk tersebut. Jadi begitu orang konsumen kita membaca sebuah narasi ya, narasi kisah atas sebuah produk, misalnya sepeda tadi saya ceritakan, oh ini sepeda ini adalah alat transportasi yang pada Perang Dunia Kedua adalah sebagai kendaraan militer dan sebagainya dan seterusnya, banyak pada masanya ini dan banyak dijumpai di Yogyakarta, Jawa dan sebagainya. Jadi akhirnya begitu produk ini kita ekspor dan sebagainya, bentuk penghargaan itu menjadi sangat tinggi. Jadi ini dalam proses desain juga mungkin kita harus membuat satu proses konsep ya, mungkin jadi itu sudah satu hal yang wajar bahwa kita juga harus menciptakan latar belakang, tujuan kita membuat desain ini. Jadi tidak serta-merta kita buat barang yang pokoknya asal aneh, asal antik atau apa dan sebagainya, nggak bisa. Jadi kita harus dengan pengandalaman konsep yang kuat. Jadi apa yang kita buat ini juga dengan pemikiran-pemikiran itu juga. Ya sadar bahwa kita menemukan barang, terus kita coba susun aja dan sebagainya gitu, tidak. Jadi kita ini tugas adik-adik yang kaum akademisi kelak ya istilahnya, atau desainer yang berintelektual khusus di bidang desain. Jadi ini adalah PR ya. Jadi di samping kita mampu membuat sebuah produk yang baik, tapi kita juga mampu memberi cerita latar belakang yang kuat atas desain yang kita buat. Itu kira-kira itu dulu sementara. Mungkin saya lebih bisa menarik kalau ada pancingan atau pertanyaan dari para mahasiswa atau peserta Zoom ini ya. Jadi mungkin saya akan lempar dulu mungkin ya beberapa pertanyaan. Mungkin sudah ada atau belum. Nanti kalau pertanyaannya bagus, pihak panitia akan kasih hadiah gitu ya. Nanti coba saya kualifikasi pertanyaannya keren nggak. Kalau keren, nanti akan dikasih hadiah. Ya itu. Ini oke, ada pertanyaan mungkin moderator? Ini Pak, ada yang bertanya dari Pak Andi Pramono, salah satu dosen dari BINUS Malang sih ini Pak. Yeah. Jadi Pak Andi bertanya, bagaimana cara memperkenalkan produk supaya bisa tembus pasar mancanegara? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi ini langsung saya jawab aja nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya di era sekarang ini sebenarnya semuanya jadi terasa sangat mudah sekali. Jadi
saya coba cerita dulu di masa lalu, begitu sulitnya kita untuk bisa menembuskan produk kita ke pasar Eropa, ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau di masa lalu bahwa kita memang militan, ya. Militan itu artinya bahwa kita memang belum munculnya teknologi sedahsyat sekarang, ya. Jadi dulu itu kita harus membawa produk kita kemana-mana nih Pak, seperti itu, harus nyeles lah istilahnya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dan sebagainya, dari pameran ke pameran, dari pameran daerah, nasional bahkan internasional. Kita belum mengenal namanya teknologi canggih seperti ini, dan itu memang itu gaya, kalau saya bilang adalah gaya militan itu gaya tradisional, bahwa kita bagaimana memberitahu bahwa kita memiliki sebuah produk yang layak untuk mereka miliki, itu gaya militan. Nah, dengan munculnya di era digital, ya, revolusi industri 4.0 ya sekarang, kalau nggak salah 4.0 ya, tentang kemajuan teknologi. Jadi memang ini adalah suatu hal yang mudah. Jadi anggap aja dunia ini dipersempit dengan teknologi. Jadi sebenarnya yang menjadi kunci adalah saat ini adalah kesadaran kita untuk mengakrabi teknologi. Itu yang menjadi kunci, karena memang dunia ini saat ini dipersempit dengan teknologi. Jadi istilahnya kita saat ini mungkin kita bilang ada Facebook lah, ada Instagram lah, ada Twitter, mungkin ada YouTube atau dan sebagainya. Dan mungkin kalau kita bicara dengan sosial media, mungkin kita mendekatkan orang yang jauh, tapi ada buruknya juga menjauhkan orang yang dekat. Tapi memang akhirnya kita ada kemungkinan berinteraksi lebih luas dengan siapapun. Nah, ini sebenarnya adalah kesadaran yang saat ini memang harus kita gunakan kendaraan ini. Dan ini sebenarnya kendaraan yang saya yakin di anak-anak muda, ya, khususnya di BINUS ini pasti menguasai teknologi ini banget. Tapi mungkin apakah ini sudah benar-benar dijadikan kendaraan? Jadi memang kembali lagi ke topik bahwa intinya bagaimana kita mempromosikan, ya, bagaimana kita mempromosikan atau mempertemukan calon-calon pembeli dan sebagainya. Jadi dengan teknologi, Pak. Jadi teknologi ini membuat kita mudah, ya. Soalnya kita pangkas kok banyak dengan istilahnya kalau kita bicara teknologi ini sudah di genggaman. Jadi anggap aja kita lebih mudah untuk bisa melakukan interaksi, ya. Interaksi itu macam-macam, interaksi bisnis, bertemu dengan siapapun, ya. Market kita jadi sangat luas. Karena misalnya satu contoh yang paling sederhana, kita berbisnis dengan Instagram. Di situ ada juga metode berbayar atau promosi berbayar. Kita bisa pilih kualifikasi siapa saja yang orang yang mau melihat produk kita, usianya berapa, terus ketertarikan mereka terhadap produk kita itu kita bisa juga milih atau seorang kontraktor atau interior designer atau wholesaler atau dan sebagainya. Kita juga bisa kualifikasi itu. Jadi memang itu hanya melalui sosial media, ya, misalnya di Facebook, marketplace atau apa, terus konten-konten di YouTube yang membantu tutorial kita untuk bisa berkreasi dan sebagainya. Terus yang jelas saat ini website, ya. Website itu juga memang suatu toko yang berbasic digital, ya. Jadi toko digital, dan itu memang harus juga kita punya, karena apapun yang kita bangun kalau kita nggak punya tokonya juga susah. Jadi toko yang kita sebut dengan website itu juga turut membantu. Kira-kira itu Pak tadi pertanyaannya, yang bagian pertanyaan satu dari Pak dosen, ya, tadi, ya. Oke. Mungkin ada yang kedua, Mbak, dibantu aku pertanyaannya apa, ya? Ya, yang kedua ini ada dari Lutfia Nurul. Selamat pagi Pak Andre, saya mau bertanya. Selama masa pandemi ini, apa saja kendala yang dihadapi? Lalu bagaimana Pak Andre mengatasi hal tersebut? Ya, jadi saya langsung jawab dulu, ya. Pertanyaan yang kedua, jadi soal pandemi ini memang berpengaruh cukup besar, ya, terhadap roda ekonomi, karena ini tidak terjadi tidak terjadi di produsen, ya. Jadi termasuk calon konsumen itu juga ini adalah satu kendala global, ya, global. Jadi pembuat bermasalah, pembeli juga bermasalah, sistemnya juga bermasalah. Jadi artinya memang kita di era-era yang sangat sulit, ya.
Tapi ini ternyata tidak juga menutup kemungkinan kita untuk terus bisa misalnya memacu diri. Jadi memang sekarang ini yang paling sederhana mungkin bentuk-bentuk promosi yang apa istilahnya kita harus coba tingkatkan. Kan kita saat ini kan banyak di rumah, sebenarnya banyak di rumah, aktivitas kita kalau bahasanya cuma rebahan, makan, nonton YouTube atau apa. Jadi itu sebenarnya waktu kita banyak. Nah, kita buka lah istilahnya, buka kesempatan kita untuk lebih intens ya mempromosikan produk-produk kita. Jadi itulahnya desain kita dan sebagainya, apapun. Jadi istilahnya kemampuan kita itu harusnya sebanyak kita explore ya, supaya orang lain melihat apa yang kita buat dan sebagainya. Ini kalau dulu di masa sebelum pandemi mungkin kita bahasanya sok sibuk, gak sempat lah, males lah karena ada aktivitas ini dan seterusnya. Jadi pandemi ini juga sebenarnya harus kita sikapi bahwa kesempatan kita nih sebenarnya waktu kita cukup lega, kita mulai explore kemampuan kita ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau ngedesain ya, oh aku jago ngegambar, desain ini dan sebagainya. Oh kalau punya produk ya ini kesempatan lah kita mencoba mungkin bahasanya jualan atau membuat promo berbayar dan sebagainya, supaya ketika dalam nanti masuk ke dalam fase pandemi ini berakhir, kita menjadi orang-orang yang siap. Kira-kira itu terjawab ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan ketiga? Iya, ada lagi nih Pak, dari Kukuh Iman. Pak, saya izin bertanya. Dari yang saya tangkap, apa yang Bapak sampaikan adalah mengolah barang bekas berstruktur keras untuk dijadikan kreasi seni. Apakah menurut Bapak sebuah barang bekas lunak bisa dijadikan seni juga? Jika bisa, apakah sampah yang sering kita temui dan menjadi masalah seperti puntung rokok bisa dijadikan objek seni juga? Terima kasih. Ya, ini menarik sekali. Sebenarnya banyak ya. Ini mungkin kebetulan yang tereksplor atau terfoto atau yang tadi terekam di video ya. Itu kan memang produk-produk keras ya, meliputi dari kebanyakan logam ya. Logam. Sebenarnya saya banyak sekali nih. Tadi pertanyaan Anda tadi, bagaimana kalau kita barang-barang lunak ya. Sebenarnya kita juga sudah sempat mengolah dari plastik, puntung rokok, bungkus rokok, bahkan limbah kertas dan sebagainya. Kebetulan kemarin ini karena ini kan gambar-gambar dan sebagainya, karena keterbatasan waktu dan saya sendiri juga bingung apa yang harus saya ceritakan di sesi ini. Jadi karena banyaknya materi apa yang kita buat, makanya nanti kalau Mas tadi yang penanya ketiga bisa aja nanti follow di Instagram saya mainan apa aja sih, di situ banyak sebenarnya. Jadi tidak hanya benda keras. Jadi sebenarnya bahan apapun itu bisa. Jadi bisa kita jadikan tantangan. Jadi ini hanya kalau tadinya kan mungkin sama aja ketika saya milih barang keras tadi, ini satu contoh gambar ini kaleng cat gitu. Tadi memang banyak diketawain itu waktu ketika tahun 2014 atau 2015 ini ketika produk ini tampil pertama kali, ini orang teman-teman pada ketawa, apa sih kamu Andre jualan kayak gini? Bahkan banyak mau disumbangin ya. Aku punya banyak kaleng nih di pabrikku, mau kok kamu tak kirimi. Jadi banyak melecehkan ya, jadi istilahnya di awal-awal ketika 2015 saya mendesain ini. Sebenarnya ini sama aja nanti ketika muncul satu produk yang dibuat dari plastik misalnya, atau puntung rokok lah. Pasti ketika nanti itu menjadi satu produk yang bagus, pasti orang akan diam. Tapi mungkin akan tertawa, oh kamu kurang gawean, misalnya bahasa Jawanya seperti itu. Buat produk kok dari puntung rokok seperti itu. Tapi kalau kita mampu melakukan eksplorasi atas bahan atau tantangan bahan itu dengan baik, itu akan menjawab sendiri gitu loh. Jadi ketika orang sama saja ketika saya mengolah memanfaatkan kaleng, di awalnya saya ditertawakan, ya mungkin bahasanya dicemooh, apalah ini gini. Begitu saya bisa melakukan ekspor dari 2015 sampai 2020 secara rutin ya, terutama di negara Amerika ya, itu banyak di Las Vegas dan New York, itu saya kirim kaleng cat, dan di Belanda. Mereka nggak bisa komentar apa-apa atas apa yang saya lakukan gitu. Ternyata lucu ya, wah keren ya, dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah sekarang ini bagaimana Anda membuktikan dengan kreasi Anda,
material apapun bisa, mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin ya, istilahnya. Kalau di sini kan ada nih di samping nih botol, Bu. Botol-botol bekas, ya. Ini yang nih berikutnya ini kan ada nih yang sebelah ini kaleng aluminium tuh, soft drink ya dari Sweat atau mungkin Fanta, Coca-Cola dan sebagainya. Ini satu contoh, jadi tantangan. Jadi dulunya kan ini bisa nggak ya kalau kaleng ini jadikan ini? Ternyata bisa. Jadi apapun ya, jadi apapun sebenarnya bisa. Tinggal pengalaman akademis Anda sekarang ditantang nih, gitu loh. Ini kan sebenarnya pengalaman semester 2 kayaknya, semester 2 kalau nggak salah ya, adik-adik. Ini pelajaran nirmana mungkin ya, nirmana dasar. Ya, tinggal sekarang bahan itu sebagai alasan untuk mendukung proses kreativitas. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ada penanya keempat? Ada, Pak. Ini dari Ibu dosen lagi, Bu Tiara. Oh. Jadi, selamat pagi Pak Andre. Saya mau menanyakan, apa yang harus diperhatikan dalam mengolah atau memanfaatkan sampah untuk furnitur atau elemen estetis di interior? Bisa diulang, Mbak, sekali lagi. Apa yang harus diperhatikan dalam mengolah atau memanfaatkan sampah untuk furnitur atau elemen estetis di interior? Ya, oke. Ya, jadi yang perlu diperhatikan memang satu kalau kita bicara furniture adalah keamanan ya. Keamanan itu tetap. Jadi istilahnya bagaimana kursi ini tetap aman ketika didudukin wanita hamil. Misalnya satu contoh ini, jangan sampai kursi ini roboh karena klaim untuk produk furniture di negara-negara Eropa Amerika memang sangat ketat sekali. Misalnya satu contoh kita ngedesain sebuah kursi yang berbasic dengan recycle, misalnya satu contoh. Singkat cerita didudukin oleh seorang ibu yang dalam posisi hamil dan sebagainya, kursinya roboh, terus jatuh dan terjadi sebuah keguguran. Nah, itu artinya satu contoh resiko. Jadi satu adalah mungkin standar kualitas ya, kualitas struktur itu harus benar. Terus mungkin di situ nanti kita beri bumbu-bumbu ya, istilahnya bumbu-bumbu recycle atau bumbu seni lah, bumbu-bumbu apa itu juga memang menjadi faktor-faktor penentu juga di situ bagaimana kalau bisa produk ini tidak tajam atau melukai dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran itu. Terus yang berikutnya mungkin kalau yang lain saya kira nggak ada sih, ya paling kebersihan, terus tidak ada jamur dan sebagainya kalau kita bicara untuk produk-produk ekspor ya. Jadi kalau recycle sementara ini di tempat kami toleransinya sangat tinggi sekali. Jadi istilahnya satu soal kesamaan, kita itu produk seni industri sebenarnya. Jadi kebetulan konsumen kita itu sedikit memahami terjadi perbedaan-perbedaan, misalnya kalengnya ini rada beda sedikit dan sebagainya karena seni. Dan recycle juga ada yang menarik yang pengen saya sedikit ceritakan di sini. Mereka senang dengan produk-produk yang bahwa ini dibuat oleh manusia. Jadi istilahnya kayak satu contoh, ada banyak produk-produk kita itu pengelasannya itu nggak serapi produk-produk Cina, misalnya satu contoh. Ini menjadi suatu narasi yang menarik buat mereka bahwa ini dikerjakan oleh tangan terampil manusia. Gitu loh. Akhirnya mungkin anggap aja las-lasannya nggak begitu rapi, tapi benar kuat gitu ya. Jadi las-lasannya masih sedikit jorok, anggap aja gitu. Terus dipencet dengan sedikit tidak teratur, misalnya satu contoh itu dan sebagainya. Jadi unsur manusia, bahwa unsur dikerjakan oleh manusia itu ternyata memiliki ruang juga. Jadi dalam narasi kita juga sebutin bahwa ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil ya. Jadi ini satu cerita. Jadi pernah sebenarnya kita juga menciptakan suatu produk yang sangat rapi ya, sebenarnya sangat rapi dari pengerjaan, sudutnya rapi, mengkilat dan sebagainya. Singkat cerita malah di produk kita dilimpahkan, dialihkan order ya ke negara Cina, karena negara Cina kan yang jelas itu robot, jauh lebih rapi, bahkan jauh lebih murah. Jadi ternyata bahwa unsur bahwa ini adalah dikerjakan oleh seorang manusia yang terampil dan seterusnya bla 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 itu menjadikan suatu nilai plus ya gitu. Terus yang pengen saya tambahkan di sini bahwa
saya lebih banyak membuat suatu produk itu unsur apa ya, magicnya yang menjadi dominan. Jadi kadang-kadang misalnya atau amazingnya produk itu, jadi istilahnya magnetnya. Jadi kayak banyak sih konsumen kita itu bilang, Andre, kursimu ini nggak ada yang enak didudukin. Tapi kenapa saya pengen beli? Gitu. Karena kursimu keren. Nah, kadang-kadang magnet itu juga, memang kadang-kadang kalau kita bicara desain itu kan harus ada namanya beberapa hukum ya, ergonomi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kebetulan di tempat aku sih nggak terlalu itu banget. Jadi memang aku menjual magicnya atau amazingnya produk atau desain itu sendiri. Kira-kira itu. Jadi kualifikasinya memang tadi satu contoh memang tetap ya, kalau misalnya barang-barang yang memiliki nilai fungsi tinggi, kita tetapkan standar ya, standar bahwa kursi ini memang harus kokoh, kuat untuk didudukin misalnya sampai 100 kilo dan sebagainya. Dan itu memang ada standar QC-nya ya, standar kualitas mutunya ada untuk itu. Dan itu tetap berlaku. Terus untuk keamanan dan sebagainya, tajam melukai ya, hal-hal itu yang tetap menjadi prioritas sebuah produk. Itu Ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Ada penanya kelima? Ada Pak, ini ada penanya selanjutnya, langsung 2 pertanyaan Pak. Oke, langsung 2 pertanyaan. Ya, dari Sekar, jurusan Interior BINUS Malang. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apa yang harus kami lakukan dan terus kembangkan dari dalam diri kami sebagai calon desainer maupun seniman agar dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif dalam berkarya. Ya, pertanyaan keduanya? Yang kedua, setiap individu pasti memiliki persepsi tentang keindahan yang berbeda. Menurut Bapak sebagai seorang seniman, apakah persepsi penikmat karya seni mempengaruhi value dasar dari penciptaan karya tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, saya coba jawab satu dulu, nanti kalau saya dipancing lagi yang tadi pertanyaan kedua ya. Oke, jadi pengembangan ide ya tadi ya. Jadi coba Mbak diulang lagi. Yang nomor 1 tadi gimana Mbak? Pertanyaan nomor satunya. Ya, jadi yang pertama, apa yang harus kami lakukan dan terus kembangkan dari dalam diri kami sebagai calon desainer maupun seniman agar dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif dalam berkarya. Ya, oke. Jadi sebenarnya tadi sudah sedikit saya jawab di sesi-sesi yang waktu awal bahwa satu adalah bagaimana kita berusaha menciptakan tantangan ya. Banyak, sebenarnya tantangan itu banyak kok. Jadi bisa tantangan bahan, tantangan situasi, tantangan keadaan dan sebagainya. Terus dunia informasi ini kan juga beragam ya. Nah, bagaimana kita menerima masuknya dunia informasi ya. Informasi itu tentang literatur atau apa dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kita bagaimana kita ciptakan tantangan nih. Jadi bagaimana kalau bisa apa yang belum mereka buat, ataupun pernah dilakukan oleh orang lain ya kita coba kembangkan. Jadi itu bisa satu proses yang perlu kita gali. Jadi saya selalu berpikir bagaimana berupaya menjadi atau berkarya hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi berbedalah gitu. Karena kan ketika kamu berbeda, kamu akan berada dalam posisi yang di depan. Gitu. Jadi istilahnya seperti itu gambarannya. Jadi apalagi ya. Jadi dengan tantangan-tantangan itu loh. Jadi kita mudah-mudahan bisa jadi lebih kreatif. Jadi memang banyak ya tadi faktor-faktor yang bisa kita lakukan. Jadi memang kreativitas, memacu menciptakan tantangan itu sendiri. Jadi misalnya banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai calon desainer ya. Jadi cuman yang jelas kalau di dalam teori itu kan ada beberapa ya, amati, tiru dan modifikasi, atau kita bilang ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Ada juga orang bilang ambil, buang, dan apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang, dan apa yang nggak boleh hilang. Misalnya satu contoh, itu teori-teori bagaimana kita mendesain. Ya. Tadi saya bilang satu nih ATM,
amati, tiru, dan modifikasi itu sebenarnya itu teknologi yang dipakai untuk orang yang mau belajar jualan. Itu teori dasar. Jadi teori dasar bagi orang yang nggak tahu apa-apa, pengen bisa, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Anda sebagai calon desainer itu nggak boleh sebenarnya itu amati, tiru, dan modifikasi. Itu untuk UKM atau IKM yang pengen berusaha. Nah, sebagai seorang calon desainer, teknologi ATM atau amati, tiru, dan modifikasi ini harus kita buang sebenarnya. Atau yang tadi misalnya ambil, buang, dan apa yang nggak boleh hilang. Itu juga sebenarnya harus sudah mulai kita tinggalkan, meskipun itu jauh lebih baik daripada teknologi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, budaya kita, khususnya Anda ya, penanya yang nomor 5 bahwa tentang ini, bahwa kita harus membudayakan riset sebenarnya. Ya, meneliti, mulai menciptakan tantangan, melakukan riset. Jadi budaya kita itu harusnya melalui riset sebenarnya. Riset atau yang kita beli satu kurung, bahwa kita itu budaya yang mulai menciptakan tantangan, gitu, atau meriset. Gitu. Tadi satu ada pertanyaan, gimana kalau puntung rokok bisa jadi produk enggak, produk-produk lunak bisa enggak? Nah, itulah yang harus kita riset. Jadi saya garis bawahi teknologi ATM, amati, tiru, dan modifikasi ini harusnya sudah mulai dicoret di dunia pendidikan. Satu itu, karena itu nggak akan, kalau di dunia industri itu hanya untuk IKM, industri kecil dan menengah, UKM, usaha mikro dan sebagainya, yang pengen caranya membuat produk gimana, terus cara ben payu. Nah, ini harus mulai dibuang. Jadi dunia informasi boleh tetap kita terima, tapi kita coba filter dan ABCDEFG. Terus mulai budayakan yang perlu kalau dari saya bilang bahwa budaya meriset itu gimana ya kalau puntung rokok, tadi misalnya satu contoh ada pertanyaan, gimana ya kalau plastik, gimana ya kalau kapas, gimana kalau ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh calon-calon desainer. Saya kira itu yang untuk satu pertanyaan nomor 5 kan ada 2 poin tadi ya. Ini yang poin 1, yang poin 2 tadi apa Mbak, bisa diulang? Yang poin kedua tadi, setiap individu pasti memiliki persepsi tentang keindahan yang berbeda. Menurut Bapak, sebagai seorang seniman, apakah persepsi penikmat karya seni mempengaruhi value dasar dari penciptaan karya tersebut? Terima kasih. Ya, bagus. Jadi, ini, semuanya ini kan pakai proses ya. Proses ada, misalnya dari semester berapa ya, saya nggak tahu. Jadi istilahnya kan belajar itu ada 3 cara sebenarnya: membaca, melihat, dan mendengar. Ya, membaca jelas ya, misalnya kita lihat buku atau mungkin beberapa literatur dan sebagainya. Terus mendengar, ini dalam forum mendengar. Jadi kita cerita caranya begini. Terus yang ketiga adalah melihat. Mungkin kita melihat A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya kita sudah melakukan namanya proses penjelajahan kreativitas ya, atau belajar banyak hal tentang bagaimana meningkatkan persepsi, warna-warna yang bagus itu seperti apa sih misalnya, komposisi yang bagus seperti apa sih, dan seterusnya. Jadi semakin Anda melakukan itu, ini ilmu sebenarnya. Mungkin kita ketemu saat ini ya, 5 tahun ke depan Anda pasti meningkat lebih banyak. Ya, satu contoh. Ini yang terlihat di gambar ini kan adalah pelajaran nirmana ya. Anda pasti nggak menduga, ini Pak Andri jualan nirmana ini, dan ternyata nirmana aja bisa diekspor, nirmana aja bisa buat orang kaya gitu loh. Itu satu contoh. Nah, itu artinya kita harusnya belajar kembali. Ternyata pelajaran nirmana aja sebenarnya udah keren banget ya. Ternyata bisa kita manfaatkan banyak hal. Ini hanya kebetulan aja menjadi wall decor ya. Itu ada yang bulat bawah itu jadi meja, ada yang jadi mirror, ada yang jadi TV kabinet dan sebagainya. Itu berangkat dari pelajaran yang paling sederhana. Jadi soal tadi bicara tentang persepsi atau sensitivitas kita, itu nanti sinergi berjalan pasti. Terus banyak berinteraksi, ngobrol dengan dosen, melihat pameran, atau membaca literatur atau melihat literatur. Akhirnya kan yang jelas persepsi kita akan terus berkembang ya, dan itu nanti akan menjadikan
produk kita memiliki kualifikasi apapun nanti ke depan. Oh ini ya, misalnya satu contoh ini kan pelajaran nirmana. Oh ingat saya ini pelajaran nirmana dasar ketika saya kuliah dulu. Lucu ya kalau saya buat komposisi dari kaleng-kaleng cat ini. Sebenarnya ini satu contoh sederhana. Terus saya ingat kebetulan saja saya dulu sarjana seni lukis, jadi saya membuat komposisi warna. Mungkin Anda sebagai seorang desainer, wah ini saya buat yang lebih rumit atau lebih presisi dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Jadi artinya proses pendidikan itu bisa juga menumbuhkan bentukan estetika baru dalam proses desain. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Iya, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Dari Salsa Nabila. Selamat pagi, Pak Andre. Saya Salsa, mahasiswa interior BINUS Malang. Saya mau tanya, selama di rumah aja, karena di era pandemi, konsumen tanaman hias meningkat nih, Pak. Menurut Bapak, barang bekas apa saja, misalnya yang bisa dimodifikasi untuk memanfaatkan fenomena ini? Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaannya juga sedikit unik juga. Jadi memang terus kebetulan saya juga senang tanaman sih, tapi memang belum punya ide khusus ya, istilahnya ide khusus. Ya, itu adalah tantangan Anda sebenarnya, tantangan Anda menangkap bahwa fenomena tanaman-tanaman ini mulai booming lagi. Anda bertanya material apa yang bisa menjadi salah satu komponen dari tanaman itu. Nah, itu yang mungkin kan sebenarnya Anda harus riset nih sebenarnya, meriset apa kaleng cat atau apa dan sebagainya. Nah, itu makanya kadang-kadang yang kalau saya pribadi sebenarnya banyak sih ya, mungkin bisa kita manfaatkan. Kebetulan kaleng cat, bisa nggak nih kita tinggal kasih lubang bawahnya, kalengnya kita warna-warni, misalnya itu satu contoh aja. Sebenarnya itu bisa. Sebenarnya arah kemungkinan tentang fenomena booming tanaman terus kita kolorasikan dengan recycle apa yang bisa mendukung dari booming itu, sebenarnya itu adalah proses yang Anda harus ciptakan tantangan itu, kira-kira apa ya, misalnya kayu, logam, plastik misalnya, atau apa dan sebagainya yang kira-kira itu, atau material yang sudah ada, misalnya plastik itu artinya kita nanti kita kasih unsur-unsur seni ya, unsur hias atau apa dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita mensikapi tentang booming bisnis saat ini yang di dunia tanaman ya, misalnya Anda sebagai seorang calon desainer ya, ini memang siapapun harusnya juga bisa menangkap peluang-peluang ini dengan baik ya. Misalnya, wah potnya harus keren nih, nggak bisa kalau hanya pot plastik atau pot keramik aja. Gimana kita kasih yang paling sederhana, kita warna, kita kasih motif, atau kita kasih tempelan tertentu yang kira-kira memang menjadi sangat unik ya. Nah, itu terus nanti juga kira-kira arah marketnya ini arah marketnya kemana nih? Kita buat pot-potnya ini menjadi sangat mewah, atau sangat unik, atau kita buat sangat ekstrim. Nah, nanti bersinergi nggak nih antara pot dan tanaman? Ini yang harus Anda riset sebenarnya. Jadi Anda harus melakukan proses ya, mungkin dari bahasa desain ya, mendesain, karena desain itu juga akan berpengaruh besar terhadap misalnya tadi kita gabungin antara tanaman yang lagi hot dengan potnya. Potnya nanti bicara sendiri, tanamannya bicara sendiri. Nah, itu artinya ini mungkin tugasmu ya, terutama bagaimana kamu bisa mensiasati tadi kan booming tanaman, terus hanya produk recycle apa yang bisa mensupport itu supaya bersinergi. Jadi apa sih yang kamu harus pelajari dulu? Misalnya satu contoh, kenapa sih tanaman ini menjadi sesuatu yang booming gitu loh? Oh, karena dia berwarna-warni, terasa mahal, mewah dan sebagainya. Akhirnya misalnya tanaman ini berwarna merah, kenapa berwarna kuning, kenapa berwarna ungu dan sebagainya. Itu apa sih yang kamu tangkap dari warna-warna itu? Terus kamu pengen berpikir apa nih pot yang bisa bersinergi nih, nyawanya nyambung nih. Tadi pengen tanaman ini rasanya jadi tanaman mewah. Oh ya, kita tuh merancang ya produk pendukungnya itu juga harus bersinergi. Kira-kira itu
tantangan yang harus kita jawab sama-sama sih. Sebenarnya desainer itu tugasnya banyak kok. Jadi misalnya satu contoh nih, kalau kita bicara mewah gitu ya, mewah itu macam-macam kok. Mewah itu ada 3 cara sebenarnya. Kita capai itu dari 1 karena warna, 2 karena memang karena bahannya memang mewah atau mahal, 3 itu karena desain. Ya, jadi satu contoh nih, saya ulang lagi. Kita bagaimana sih mencapai mewah? Mewah itu ada 3 cara. Karena kita pilih warnanya. Warnanya itu bisa misalnya kita warna silver, warna gold, warna tembaga dan sebagainya. Itu warna-warna mewah. Terus yang kedua karena memang bahannya itu mewah. Misalnya kita ambil, bahannya pakai kuningan, pakai stainless, pakai tembaga dan sebagainya. Karena citra bahannya sudah mewah. Terus yang kalau kita sulit dengan bermain di 2 poin ini, ya kita bisa namanya desain. Ya, desain itu juga bisa membuat sugesti bahwa produk yang kita desain itu memiliki citra-citra mewah. Gitu loh. Jadi satu contoh dijawab tadi misalnya, tanaman ini kembali lagi tanamannya ini. Apa sih yang kamu tangkap dari tanaman ini? Wah, kayaknya itu tanamannya mahal. Soalnya warnanya merahnya keren banget gini-gini. Jadi kalau ditaruh di ruang tamu itu rasanya mewah sekali. Nah, misalnya, ya kamu harus merancang meskipun itu produk recycle, kamu harus tetap bisa mensinergikan dengan baik. Misalnya mewah, apanya? Ya udah, karena ya udah kaleng cat ini tak warna gold, misalnya satu contoh, atau silver atau tembaga. Misalnya satu contoh itu. Atau kita carikan bahan-bahan dari yang memang mewah, potnya buat dari stainless, limbah-limbah stainless misalnya, atau kuningan dan seterusnya. Atau kita juga buat desain-desain yang bersugesti mewah gitu. Kira-kira itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini tantangan yang harus kamu jawab juga ini tadinya. Misalnya satu contoh, kamu lagi senang tanaman, terus bagaimana kita bisa menangkap booming ini dan peran desain di dalamnya. Kira-kira ada penanya lagi atau cukup? Waktunya masih cukup atau gimana? Waktunya sudah berakhir, Pak. Ini tadi sudah pertanyaan terakhir. Ayo ya. Ya, oke teman-teman, karena waktu sudah berakhir, berikut saya bacakan kesimpulan dari acara webinar The New Normal Era of Opportunities bersama Pak Andre Suryaman. Bila kita memperhatikan lingkungan sekitar, sebenarnya kita akan menemukan material yang bisa dibentuk menjadi sebuah karya. Lalu perlu dicatat, barang itu menjadi bernilai karena pemikiran kita. Barang itu sebenarnya hanya media yang mendukung proses kreativitas kita. Lalu setiap karya memiliki cerita yang berbeda. Ketika mengerjakan suatu karya, perasaan dan cinta selalu dituangkan ke dalam karya tersebut. Selain itu, kreativitas yang ada di dalam diri kita terkadang harus dipaksakan untuk keluar. Kreativitas adalah sebuah tantangan yang harus kita ciptakan. Sampai di sini dulu peran saya sebagai moderator dalam acara webinar ini. Apabila ada salah kata dan kekuatan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Lalu untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Rosi sebagai MC. Oke, terima kasih Kak Sela. Dan terima kasih juga kepada Bapak Andre Suryaman karena telah menyampaikan seminar kali ini dengan informatif dan sangat menarik. Oke, teman-teman. Teman-teman udah dapat pencerahan belum untuk menghabiskan waktu selama new normal ini? Jadi selama seminar tadi teman-teman udah nyatet belum? Mungkin teman-teman udah pada nyatet ya. Jadi nanti teman-teman habis seminar kali ini bisa langsung bikin kerajinan yang keren-keren dan siapa tahu memiliki nilai jual tersendiri. Oh iya, tadi kan panitia udah janji kalau dari 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Untuk pertanyaan baik, ada siapa aja Pak Andre? Ya tadi ada saya catat ada 6 penanya, 2 diantaranya dosen. Dosen nggak tak kasih. Jadi ada 2 penanya dosen. Terus ada 1, 2, 3, 4 penanya mahasiswa. Terus yang menarik ya pertanyaannya ini merangsang banyak hal ya. Itu di penanya nomor 2
Selamat ya untuk penanya nomor 2. Trial version. Penanya nomor 3. Dan Trial penanya nomor 5. Trial version. Oh iya, Pak Andre. Jadi tiga ini, Pak. Tiga ini yang saya pilih untuk trial version. Sebagai penanya yang menarik. Trial version. Mudah-mudahan terasip ya. Jadi tadi ada 6 penanya, 2 penanya dari dosen, dan penanya mahasiswa 1, 2, 3, 4. Nomor 2, 3, dan 5. Trial version. Oh, ya. Makasih Pak Andre. Jadi untuk penanya nomor 2 ada Kak Lutfia. Untuk trial penanya version. nomor 3 ada Kuku Iman Muhammad. Dan penanya nomor 5 ada Kak Sekar. Nanti trial untuk Kak version. Lutfia, Kuku, dan Kak Sekar akan dihubungi panitia ya untuk hadiahnya. Trial version. Ya, terima kasih ya Pak Andre. Ya. Trial version. Untuk sesi selanjutnya kita ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Jadi kan teman-teman udah pada off cam terus nih. Trial Mungkin version. teman-teman ingin menunjukkan muka kalian selama ikuti seminar kali ini. Mungkin teman-teman bisa on cam sekarang. Trial version. Nah, untuk sesi dokumentasi Trial akan version. dipimpin oleh Kak Elizabeth. Kak Elizabeth, silahkan Kak. Ya teman-teman di on-kan dulu. Trial version. Masih banyak yang belum dinyalakan kameranya. Ayo dinyalakan semua teman-teman. Oh, untuk yang nggak bisa nggak apa-apa deh. Yang belum dinyalakan dulu. Saya mulai ya dokumentasinya, dan posenya yang baik, yang cantik dan ganteng-ganteng itu ditahan dulu ya guys. Tunggu sebentar. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Trial Elizabeth. version. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Trial Sebelum kita version. menutup acara kali ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Suryaman Trial karena telah version. menyampaikan materi kali ini dengan informatif dan sangat menarik. Dan tidak lupa, kami dari panitia Trial mengucapkan version. terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta seminar kali ini karena telah mengikuti seminar Trial kali version. ini dengan baik dan mengikuti tata tertib yang berlaku. Trial Nah, version. teman-teman, jangan lupa ya untuk mengikuti seminar. Trial version. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk mengikuti seminar nanti. Trial version. Nanti siang jam 1 dengan tema FX Media, dan besok tanggal 28 Trial November version. jam 10 pagi ada seminar yang mengangkat tema tentang desainer muda. Oh ya, Trial teman-teman version. jangan leave dahulu karena panitia akan share barcode untuk kuesioner evaluasi sebagai absen seminar Trial kali ini. version. Trial version. Trial version. Trial version. Oh ya, mungkin dari teman-teman masih ada yang penasaran nih dengan hasil karya dari Pak Andre Trial Suryaman. version. Mungkin panitia bisa Trial teman-teman version. bisa nge-follow Instagram Pak Andre Suryaman dengan follow Instagram Trial version. dan follow Instagram Natural House. Trial version. Trial version. Teman-teman sudah mengisi kuesioner evaluasi? Trial version. Oke, mungkin teman-teman sudah mengisi ya. Jadi saya ingatkan lagi. Trial version. Teman-teman jangan lupa mengikuti seminar nanti siang jam 1 dan besok tanggal 28 November Trial jam 10. version. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Trial version. Terima kasih Pak Andre. Trial Ya, version. sampai ketemu lagi. Trial version. Trial version.
Trial version. Untuk Pak Andre bisa meninggalkan room ini, Pak. Terima kasih ya, Pak. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.